Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Tentu semuanya sehat bukan? Ada sukacita, haleluya. Bukankah Tuhan begitu baik selalu menyertai kita? Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk hari yang baru ya Tuhan. Tepatnya hari ini tanggal 1 bulan Mei 2025. Berarti sampai hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Dan untuk esok serta selanjutnya Engkau senantiasa menyertai kami. Karena itu kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu pergaulan Yesus. Lukas 19 ayat 7 berkata begini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah saudaraku, dalam pergaulan dan kehidupan sosial, kita sering mendengar ungkapan seperti ini. Pergaulanmu menunjukkan siapa dirimu. Atau ada gula, ada semut. Ungkapan seperti itu menunjukkan bahwa orang akan menilai diri kita dari melihat dengan siapa kita bergaul. Misalnya, jika seseorang banyak bergaul dengan konglomerat, ia akan dianggap, oh dia pasti orang kaya. Jika seseorang banyak kenal dengan tokoh masyarakat, oh ia pasti orang yang penting. Demikian juga, jika seseorang datang ke satu tempat dan yang tampak akrab dengannya, ia adalah orang-orang yang satu tipe dengan orang itu. Maka ia dianggap merupakan levelnya orang-orang itu. Nah saudaraku, tetapi kebalikannya, jika seorang terlihat bergaul dengan para preman, PSK, para pengangguran, oh kita pasti menganggap dia bukan orang yang baik. Itu sebabnya saudara-saudara, pergaulanmu itu menunjukkan siapa dirimu. Itu penilaian orang pada umumnya. Nah saudara, pandangan seperti itulah yang membuat orang Farisi meremehkan Yesus. Mereka sekaligus bingung melihat bagaimana ia yang jelas tidak bercela, sangat baik, dan punya kerohanian tinggi, tapi bergaul dengan para pemungut cukai, pelacur, atau orang-orang yang dianggap para pendosa lainnya. Yesus tidak hanya menyambut orang-orang itu dengan tangan terbuka, tetapi orang-orang itu juga tertarik datang kepada Yesus. Lihat Sakeus, lihat Lewi, lihat para muridnya, dan banyak orang lain yang oleh masyarakat saat itu sering dianggap orang-orang kasar. Nah saudara-saudara, itu sebabnya mereka datang kepada Yesus, termasuk penjahat, orang yang berdosa, sampai masyarakat datang kepada Yesus. Mereka lah yang tertarik datang kepada Yesus. Dan dengan senang hati Yesus juga menyambut mereka. Tentu itu bukan karena Yesus mendukung hidup mereka yang berdosa. Mereka tertarik datang dan senang bersama Yesus karena mau menerima mereka. Karena ia mengasihi mereka. Bahkan ia mau mengampuni mereka sehingga mereka pun punya pengharapan baru dalam hidupnya. Setelah berjumpa dengan Yesus, orang-orang yang tadinya berdosa, sampah masyarakat, pada akhirnya pada bertobat semuanya, meninggalkan cara hidup yang lama, lalu hidup baru, hidup di dalam kekudusan, seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Jadi saudara-saudara, Yesus bukan merestui akan perbuatan jahat mereka, tetapi Yesus memberikan nasihat, Yesus memberikan pengajaran, Yesus mengajak supaya mereka bertobat, dan akhirnya mereka semuanya bertobat dan lahir baru. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita harus betul-betul meneladani akan Yesus. Kita mau bergaul dengan mereka-mereka yang dianggap sama masyarakat dengan tujuan supaya mereka mendengar kabar keampunan dosa,
lewat Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, kita menginjil, kita bersaksi, dan akhirnya mereka bertobat, meninggalkan segala dosa dan kehidupan kegelapan. Lalu mereka bersama-sama kita menjadi orang percaya, masuk gereja, dibaptiskan, lalu menjadi anak-anak Tuhan. Bukankah itu tugas kita, saudara-saudara? Orang Kristen tidak boleh hanya menyendiri, lalu kemudian akan mendirikan persekutuan yang elit. Oh tidak, saudara-saudara. Yesus harus pergi ke Galilea bersama para murid, karena di Galilea lah berkumpul bangsa-bangsa lain yang hidup di dalam kegelapan, bangsa-bangsa kafir yang menyembah berhala. Mereka harus mendapat Injil, yaitu terang Allah, dan akhirnya Yesus dengan para murid pergi ke sana, memenangkan banyak jiwa di sana, sehingga terjadi perubahan. Mereka yang di dalam kegelapan, sekarang mereka ada di dalam terang Allah. Inilah, saudara, tugas kita. Itu sebabnya kita harus meniru apa yang Yesus lakukan. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau pergaulan kami hanya sekitar dengan orang-orang yang elit-elit saja. Kami tidak mau turun menghampiri orang-orang yang berdosa, yang masih hidup di dalam kegelapan. Justru kami yang sudah diterangi dengan terang Allah, kami harus menerangi mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Terima kasih untuk firman-Mu di saat pagi ini yang mendorong kami supaya hidup kami menjadi berkat, sehingga Injil Tuhan diberitakan di segala tingkatan sosial kehidupan masyarakat di bumi ini. Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.